1, 2, 3. Oke, halo selamat siang dengan aku Kristina Raulilo dan dengan Mas siapa? Dava Dwi Farisi. Jadi pada siang ini aku mau ajukan beberapa pertanyaan Mas wawancara dengan judul peran Gen Z dalam menjaga dan memperkuat identitas nasional melalui kearifan lokal. Nah, pertanyaan yang pertama nih. Apa peran Anda dalam menjaga identitas nasional melalui kearifan lokal? Jadi gini ya, mungkin teman-teman, kearifan lokal itu kan luas. Ya. Kearifan lokal itu luas. Tapi saya ini lebih cenderung ke praktisi seniman budaya Jawa. Lebih terkhusus ke budaya Jawa. Mungkin biasanya kalau perannya sebagai apa? Sebagai dalam wayang kulit juga, terus kemudian MC Jawa yang biasanya Jawa. Mengisi di manten, acara pernikahan ya. Jawa juga bisa, terus kemudian musisi karawitan atau gamelan, ya itu juga bisa seperti itu. Oh, jadi begitu ya. Pertanyaan nomor 2, siapa yang jadi mentor Anda selama ini? Kalau untuk mentor, pertama kali saya itu memang awalnya dari kecil itu suka. Awalnya dari suka. Tapi untuk mentor spesifik belum ada. Ketika di SMA itu, saya itu belajar dari YouTube. Otodidak. Iya. Lah, dari otodidak itu akhirnya saya bertemu dengan orang-orang yang memang sudah profesional. Akhirnya saya berguru kepada mereka. Jadi ada beberapa seorang dalang-dalang terkenal, terus kemudian MC terkenal, termasuk saat ini guru pendalangan saya di Surabaya itu ada namanya Ki Sabdo Sutejo. Ki Sabdo Sutejo itu seorang berdarah Tionghoa, tapi dia seorang dalang terkenal di kota Surabaya. Ya, terus kemudian kalau MC setiap hari Senin itu saya ada latihan rutin di Balai Pemuda atau yang sekarang menjadi alun-alun Surabaya bersama Ki Sudiro Lebdo Carito. Dia juga seorang MC terkenal satu, terus kemudian dia juga sebagai Ketua Pepadi Surabaya. Ketua Pepadi. Pepadi itu Persatuan Pedalangan. Beliau ini seorang dalang juga, terus kemudian sebagai seorang MC Jawa yang sudah profesional. Itu untuk guru saya saat ini. Tapi awal mulanya dikembalikan lagi ke YouTube awalnya saya. Wah, iya. Seperti itu. Jadi awalnya dari emang suka sendiri, terus otodidak cari-cari belajar di YouTube, terus sampai kenal-kenal orang sampai selama ini ya. Oke, jadi lanjut pertanyaan ketiga. Di mana Pak Anda itu mempelajari hal tersebut? Mungkin kalau untuk belajar pertama kali secara real itu dari teori yang saya dapatkan di YouTube awalnya, langsung saya praktekkan di panggung. Langsung saya praktekkan di panggung sehingga saya tidak merasa terkenal, tapi saya akhirnya mengenal dengan orang-orang yang sudah profesional di bidangnya. Dari saya manggung itu tadi. Dari relasi ya jadi. Lah, seperti itu. Akhirnya bertemu dengan relasi orang-orang yang memang sudah profesional di bidang itu. Oh, langsung praktek. Di mananya itu langsung dipraktek. Jadi nomor 4, sejak kapan Anda mulai belajar hal itu? Kalau untuk menjebur ya, sebenarnya kalau suka itu dari kecil. Tapi ada dorongan dari lingkungan itu semenjak SMA. Jadi semenjak SMA itu baru mendalami. Mulai yakin yang di sini. Betul, baru ini bisa saya jadikan profesi itu baru dari SMA. Sebelumnya itu hanya sekedar suka saja dan tidak menjadi pemain, hanya penonton. Awalnya dari penonton. Penonton terlebih dahulu mengamati. Akhirnya ketika SMA sekitar kelas 2, kelas 1 juga, kelas 1 SMA, kelas 2 SMA itu baru yakin sepertinya saya harus memasuki dunia ini. Dan udah mulai startnya di SMA situ ya? Dari SMA. Dan ternyata itu juga sesuatu yang menghasilkan. Sesuatu yang menghasilkan. Tapi kalau saya menganggap itu adalah sebuah profesi sampingan saja, bukan sumber penghasilan utama. Tapi kalau untuk masalah penghasilan itu cukup menjanjikan. Di dunia yang saya geluti ini. Ya, kesenian ini ya. Oke, lanjut di pertanyaan nomor 5. Kenapa gitu Anda mau belajar hal ini? Yang pertama itu saya memang suka. Ya. Terus kemudian yang kedua saya itu prihatin. Prihatin kenapa tuh? Prihatin. Karena apa? Karena banyak sekali anak-anak muda, generasi muda yang seharusnya dia itu memiliki beban tanggungan untuk
nguri-nguri budaya atau melestarikan budaya tinggalan leluhur yang menjadi identitas bangsa itu sudah mulai luntur keinginan untuk melestarikannya seperti itu. Benar sih. Nah, dari situ saya terinspirasi, termotivasi. Kalau tidak saya siapa lagi sebagai anak muda seperti itu. Keren. Di situ sih. Benar kayak Mas ini kan juga jarang termasuk ya di kampus ini. Mungkin saya juga mau menambahkan kepada teman-teman barangkali termotivasi untuk mau minimal mencoba terus kemudian akhirnya mau belajar di tempat-tempat yang saya sebutkan tadi, di Balai Pemuda juga bisa, terus kemudian di Taman Budaya itu setiap hari Kamis itu ada latihan pedalangan juga bisa, terus kemudian karawitan juga bisa di Taman Budaya Surabaya. Iya, Provinsi Jawa Timur, di Genting Kali posisinya. Di belakangnya Tunjungan. Boleh nanti teman-teman hadir di sana barangkali mau meliput kegiatan besok hari Kamis. Barangkali untuk bahan-bahan video juga mungkin boleh. Teman-teman juga yang mau gitu kan. Oke, lanjut di pertanyaan terakhir nih. Bagaimana nih cara Anda untuk menerapkan hal tersebut itu? Jadi yang selama ini penerapannya Anda itu gimana? Itu tadi kan cuma teori semua. Iya. Otomatis prakteknya itu ketika kita terjun di masyarakat, kita menampilkan apa yang menjadi potensi kita itu tadi sebagai pelaku seniman budaya Jawa. Ketika kita diundang untuk mengisi acara pernikahan, ketika kita diundang untuk pentas pedalangan, itulah penerapan dari potensi yang kita punya atau realisasi dari sebagai seorang pelaku seniman itu tadi. Jadi realisasinya ya otomatis langsung ke di tengah masyarakat, langsung praktek ya. Itu puncaknya di situ. Jadi kayak apa misal kalau bahasa Jawa ada tanggapan gitu. Tanggapan. Oh, gitu. Tanggapan. Oke, terima kasih, saya kira cukup. Ya.